Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumati wa waftah lana abwaabal 'ilm wa akrimna bi nuril fahmi wa sayyid akhlaqna bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa innaka yassiru min 'asirin yassirun 'alaik. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman wa ahdina bis salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna ma 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disempurnakan yang kurang-kurangnya sehingga bisa diterima dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Dan yang terpenting semoga Allah bantu kita untuk bisa terus istiqomah berada dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam lalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk dalam barisan pengikut Rasulullah SAW yang besok di hari kiamat mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat Al-Munazzah. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhradah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Kalla yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amalin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Kemarin kita sampai di ayat ke-6, Narullahi al-muqadah. Jadi apa itu al-hutamah? Al-hutamah itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah narullah, nerakanya Allah atau apinya Allah. Penisbatan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka karena Allah adalah zat yang begitu dahsyat luar biasa, apapun yang dinisbatkan kepada Allah menjadi ikut luar biasa. Rumah itu biasa, tapi kalau sudah rumah Allah itu sudah menjadi luar biasa. Nah, api itu biasa, tapi kalau sudah apinya Allah itu berarti api itu sudah dahsyat sekali, luar biasa. Jadi segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu menjadi luar biasa dahsyat karena Allah adalah zat yang maha luar biasa. Abdun hamba, tapi kalau sudah Abdullah itu sudah gak sembarangan. Sudah hamba Allah itu dedikasi, predikat tertinggi itu adalah menjadi hamba Allah. Meskipun banyak yang mengklaim hamba Allah, tapi dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
pengakuan banyak, tapi kalau sudah diakui oleh Allah, predikat paling tinggi itu Abdullah, hamba Allah. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW itu satu-satunya nabi dari 124.000 nabi dan 313 atau 315 rasul yang melakukan perjalanan Isra Mi'raj dalam waktu semalam, menempuh perjalanan yang begitu jauh, dahsyat, luar biasa, kembali ke bumi itu nggak sampai semalam, sampai tembus langit ke Sidratul Muntaha. Itu hanya Nabi Muhammad, Nabi lain nggak ada yang melakukan perjalanan itu. Nabi Musa kalimullah, tapi nggak ada diperjalankan sampai sejauh itu, nggak ada. Hanya Nabi Muhammad. Tapi Allah tetap menyebutnya bukan subhanalladzi asra bi Muhammadin. Allah tetap sebutnya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Hambanya, hamba Allah Saudara. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Rasul ini dapat perlakuan yang begitu istimewa diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah totalitas menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun demikian, kalau sudah totalitas menjadi hamba Allah, maka kita akan dimi'rajkan. Tentu bukan berarti kita dibawa ke pangkalan ketujuh, tapi Allah akan tinggikan derajat kita, Allah akan muliakan kita, dan Allah akan mengcover segala kekurangan kita. Baik, jadi segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, sesuatu itu kemudian menjadi dahsyat. Lalu Allah katakan al-muqadah, yang dipanaskan, yang dinyalakan, yang dihidupkan. Kata waqada artinya menyala, kalau al-muqadah yang dinyalakan. Kita sampaikan kemarin bahwa dalam bahasa Arab kalau ada alif lam sama mim itu adalah kata benda. Biasanya itu kalau mim berbaris A menunjukkan tempat, kayak sajadah sujud, tempat masjid, tempat sujud masjid. Darosa itu belajar, tempat belajar madrasah. Qama itu makan, tempat makan ma'am. Mimnya berbaris A. Kalau mimnya berbaris I itu menunjukkan alat. Fatahah membuka. Kalau alat untuk membuka, miftah. Sator membuat garis. Alat untuk membuat garis, istara. Semudah itu bahasa Arab juga. Gampang banget ya. Gampang banget saya. Nah kalau mim yang berbaris O itu biasanya menunjukkan pelakunya, orangnya atau yang. Nah ini mim yang berbaris O sebelum akhir itu kalau barisnya I berarti aktif. Kalau sebelum akhir yang berbaris fathah itu pasif. Muslim berarti orangnya yang mengislamkan atau berislam, dia beragama Islam, mengikuti ajaran agama Islam, Muslim. Tapi kalau Muslim yang diislamkan, mukhrij yang mengeluarkan, mukhraj yang dikeluarkan, mukhlis yang ikhtiar berusaha untuk ikhlas, mukhlas itu yang sudah dijadikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beda. Jadi kalau mu'i aktif, mu'a pasif. Berarti api ini bukan menyala dengan sendirinya, tapi dinyalakan. Siapa yang menyalakan? Allah. Kalau Allah sudah menyalakan sesuatu, membuat sesuatu, itu tidak seperti manusia. Manusia menyalakan api, berapa sih api panasnya bisa dibikin oleh manusia? Tapi Allah Subhanahu wa taala, oh dahsyat banget. Saya ceritakan kemarin bahwa api yang ada di dunia ini itu hanya seperti 70 panasnya api neraka. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, meskipun ditaifkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Albani, kata Rasulullah SAW, tidak ada nari al-fasana. Api neraka dipanaskan selama 1000 tahun sampai dia memerah, merah-merahnya. Tsumma uqida 'alaiha al-fasana. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun. Hatta biyadda, sampai api itu berwarna putih. Ya, kalau api kalau sudah berwarna putih panas banget. Merah dengan biru saja lebih panas biru. Kalau iklan kompor itu biru apinya. Kalau bilang merah apinya nggak laku, nggak panas katanya itu. Jadi biru itu sudah lebih panas dari merah. Nah kalau putih itu lebih panas daripada warna biru atau warna merah api. Apakah selesai? Tidak. Cuma uqila 'alaiha, masih dipanaskan lagi selama 1000 tahun berikutnya. Atas wadat
fahiya sauda'u muzlimah, sampai api itu berubah menjadi warnanya hitam. Maka dia, api neraka itu hitam yang sangat gelap. Kalau di dunia ini kita lihat ada api yang warna hitam itu asapnya, apalagi kalau dibakar ban, nah udah hitam semua itu. Tapi hitamnya asap. Kalau neraka itu bukan asap, itu ada apinya yang warna hitam itu, api. Maka penghuni neraka itu gosong bin geseng, gelap. Kan gosong bin geseng itu tak boleh. Udah hitam ditambah hitam lagi. Walladzina kasabu sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa balasannya adalah keburukan atau dosa yang setimpal. Mereka diliputi dengan kehinaan. Ada minallahi min asim. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dan melindungi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ka'anna usyat wujuhum, wajah mereka itu seperti diliputi qit'an minal lail, di gelapnya malam. Muzlimah, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Jadi mukanya itu diliputi kepingan-kepingan malam. Jadi kegelapan malam itu nempel di mukanya, nggak kelihatan. Tapi gelapnya itu bukan kepingan malam, melainkan itu adalah api neraka. Jadi api saat membakar tubuh itu menyala-nyala di wajah. Tapi warnanya bukan merah, bukan biru, bukan putih, hitam. Ya Allah, gimana coba itu? Api nyala di wajah. Ini bukan manusia itu yang di film apa itu? Yang bawa motor itu yang api nyala-nyala itu di film apa itu ya? Film barat itu. Dia sih nggak merasa kepanasan karena memang ya namanya film kan. Nanti anak-anak berpikir enak dong jadi kayak apa sih namanya itu? Ghost Rider. Apa? Ghost Rider ya. Enak jadi Ghost Rider gitu. Keluar api di mana-mana itu, kelihatan tengkoraknya doang. Itu di film dia nggak merasakan panas api yang keluar dari badannya. Di neraka, waduh, dia menjerit-jerit, boro-boro mengendarai motor jadi Ghost Rider. Dia buat teriak aja nih, habis suaranya, kesakitan. Ya Allah. Alhamdulillah. Dalam surat An-Nur itu dijelaskan, "Aw kadzulumatin fi bahrin lujjiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawj min fawqihi sahab zulumatun ba'duha fawqa ba'd." Atau seperti berada di tengah laut di malam hari, ditutup ombak, ombak itu ditutup ombak lagi, lalu ombak itu ditutup oleh awan yang mendung gelap. Dan malam hari awan gelap ditutup oleh ombak yang tertutup oleh ombak. Itu gelapnya itu nggak kelihatan gitu. Tapi gelap itu karena api, bukan cuma karena tertutup air atau kondisi alam yang gelap, bukan, api. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Dia mengeluarkan tangan itu nyaris gak kelihatan tangan. Itu gelapnya kayak apa tuh? Kita jalan di tempat yang sangat gelap, ya tangan kita mah kelihatan masih. Tapi apa di depan kita nggak tahu, apa nggak tahu. Tapi kalau tangan kita ya masih kelihatan lah. Kecuali memang yang Allah takdirkan misalnya kulitnya memang udah gelap, nggak usah pakai malam, pakai siang itu udah gelap misalnya. Kami waktu kuliah di Libya itu banyak sekali kawan-kawan dari Afrika yang memang kulitnya hitam, Allah takdirkan hitam. Tapi ternyata mereka itu semakin hitam semakin eksotis. Jadi semakin ganteng itu, kalau hitam itu pekat seluruh tubuhnya itu hitam, itu banteng itu. Itu dicari oleh wanita-wanita Eropa itu. Jadi wanita-wanita Eropa itu senang menikahi atau senang dengan laki-laki Afrika yang hitamnya itu full face, apa istilahnya, full body hitamnya itu. Dan memang iya, variasi hitam itu ada yang hitam standar, ada yang hitam mirip sama kita, ada terang-terangnya. Dan ada yang hitamnya itu apa bahasa kita itu, kok hitam banget lah. Kalau orang tahu dia lesnang istilahnya apa itu, hitam sekali itu. Itu nggak kelihatan itu. Kalau jalan di malam hari, udah kalau berangkat ke masjid dari asrama itu lumayan jauh, hampir 1 kilo ya.
dengan kaki. Kalau gelap itu berapa kali kenabrak mereka itu yang kelihatan itu, tapi giginya masya Allah kalau senyum putih Pak. Allah berikan kelebihannya, masya Allah. Saudara kita di Afrika itu giginya putih bersih, suaranya lembut-lembut. Orangnya kasar, kalau ngomong kasar-kasar. Nanya ke dosen aja, Ustaz, kayak manggil guru gitu. Syekh, ini soal. Ini kayak manggil guru ke dosen, padahal profesor dokter. Mungkin biah mereka yang memang begitu. Kalau nulis itu keren sekali. Kalau nulis itu kayaknya pakai super power gimana gitu, tenaga jadi luar. Jadi mereka itu buku itu jangankan halaman belakang, kan satu lembar itu halaman depan sama halaman belakang. Jangankan halaman belakang, lembar setelahnya aja nggak bisa dipakai nulis. Saking kerennya nyetak itu. Jadi kalau halaman ini 2 lembar itu baru halaman berikutnya. Ini 2 lembar itu nggak bisa dipakai. Saking nyetaknya itu. Tenaganya memang kuat sekali. Saya diminta mengajar kaligrafi. Nah, kebetulan agak sedikit bisa saya nulis kaligrafi. Diminta aja kawan-kawan Afrika itu. Jadi sebelum mengajari mereka cara menulis, yang pertama kali saya ajarkan adalah menahan tenaga untuk tidak dikeluarkan semua lewat alat tulis. Itu susah sekali tuh Pak. Coba angkat dikit, terus tulis, tak ditekan lagi karena tapi Allah karuniakan kepada mereka hati yang lembut dan suara yang merdu. Jadi tampangnya kayak kasar, hatinya lembut sekali kawan-kawan mereka. Suaranya masya Allah bagus. Maka betul. Bila norobah itu Allah karuniakan suaranya sangat indah. Hingga Rasulullah menjadi muadzinnya. Padahal beliau adalah budak yang berkulit. Baik. Nah api itu kata Allah Subhanahu Wa Taala tattali'u 'alal afidah, yang tattali'u sampai ditolak itu apa istilahnya? Pergerakan itu sampai ke satu tempat itu tolaan. Maka disebut dengan tolak al-badru, muncul bulan purnama itu tolak, terbit, muncul. Kenapa? Karena cahaya sudah kelihatan sampai ke kita. Jadi kalau tattali'u berarti api itu membakar sampai kemana? Alal afidah, ke afidah. Afidah itu hati, jamaknya fuad. Jadi afidah jamaknya fuad. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu itu akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menyebut kadang hati disebut dengan qalb, kadang disebut dengan al-fuad atau jamaknya afidah. Kalau qalb itu lebih ke fisik, qalbun itu fisik. Sementara fuad fungsinya. Qalb ini apa sih fungsinya? Untuk berpikir, menganalisa, pusat sumber perintah dalam tubuh kita itu adanya di qalbu. Makanya sering disebut dengan sadar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, yuwaswisu fi sudurin nas, di dalam dada. Kenapa dada disebut sadrun? Yang dimaksud oleh Allah itu bukan dada ini, tapi maksudnya adalah qalbu. Kenapa qalbu? Nah ini disebut sadrun karena sadara itu artinya bisa menerbitkan, bisa memunculkan, bisa mengekspor. Jadi ekspor dalam bahasa Arab itu isdar namanya. Kalau buku itu sadirah, ya isdar bisa juga. Jadi kalau buku itu kita beli buku atau kita berbahasa Arab terus mau tahu ini cetakan mana nih, itu lihat dicek di halaman belakang itu tertulis atau di depannya tahtal isdar, artinya penerbit. Kenapa sadrun disebut sadrun? Karena terbitnya ide, pemikiran itu dari sini. Dia yang memberikan komando perintah kepada mata untuk melihat apa, kepada mulut untuk berbicara apa, kepada tangan untuk mengambil apa, berbuat apa, kepada kaki melangkah kemana. Nah, itu dari sini, maka disebut sadrun. Nah kalau qalbun itu fisiknya, jantungnya.
Cuman di Indonesia ini agak rancu kita bilangnya. Karena nggak tahu siapa yang memulai kekeliruan menerjemah qalbun menjadi hati. Padahal yang betul qalbun itu adalah jantung yang di sini. Karena kalau hati posisinya kan sini di bawah. Anggota tubuh kita itu yang merespon aktivitas di luar itu adalah qalbu. Ketika dulu misalnya Bapak coba diingat-ingat ya, waktu pertama kali datang melamar, ketemu dengan Bapak mertua, waktu itu pertama kali ketemu, yang berdebar-debar hati apa jantung? Jantung bukan yang deg-deg di sini kan, bukan yang di sini. Tapi orang tetap bilangnya berdebar-debar hati. Nah hati kan di sini posisinya, nggak ada yang deg-deg, nggak ada di sini, masih di sini lah. Itu qalbun itu sebetulnya adalah jantung, maka bahasa Inggrisnya adalah heart, bukan liver. Karena kalau liver itu kesini hati. Ya sudah, kalau itu digabung aja usah jadi jantung hati. Ini jantung apa hati? Jantung hati. Anak-anak yang belajar biologi kebingungan, ini jantung apa hati? Jantung posisi di sini, hati posisi sudah di bawah sini, atau sebelah kanan bawah. Yang mana yang benar? Itu kesalahan terjemahan yang ditolerir sampai akhirnya lama-lama kita juga nggak tahu mana yang benar mana yang salahnya. Sama seperti kiri kanan, itu sebenarnya yaminan wa shimalan, kanan kiri, tapi orang kita menyebutnya kiri kanan. Kiri itu sebutnya kiri kanan. Kulihat banyak pohon cemara. Ini lagu menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena anak kecil disuruh naik gunung, Pak. Naik ke puncak gunung. Mana ada puncak kecil, Pak, naik ke puncak gunung? Yang ke puncak gunung itu, sampai ke puncak gunung itu yang udah pada gede lah. Mahasiswa Mapala gitu. Sampai ke puncak gunung betul. Anak-anak SD TK belum sampai puncak gunung aja udah kedinginan, dia nggak bisa. Gunung Sindur, Gunung Sindur. Maka karena dia belum pernah naik ke puncak gunung, ngarang dia kiri kanan, kulihat banyak pohon cemara. Ada gunung di mana itu banyak pohon cemara? Gunung Kidul nggak, pohon cemara sebelah mana? Gunung Sahari. Gunung Sahari pada gitu. Mestinya kanan kiri, harusnya mendahulukan kanan baru kiri, kiri kanan. Ada lagi yang sering keliru itu. Dhihab wa iyab. Dalam bahasa Arab itu betul, dhihab wa iyab. Dhihab itu pergi, iyab kembali. Dhihab, iyab, pergi, pulang. Di kita bilangnya pulang pergi. Berapa lama pulang pergi dari sini ke Situbondo? Berapa jam pulang pergi? Jadi pulang dulu, habis itu pergi, habis itu nggak pulang. Jadilah Bang Toyib. Pas kan Bang? Bang Toyib udah berapa kali lebaran nggak pulang-pulang? Iya lah, pergi, pulang dulu, terus pergi nggak pulang. Biasanya kan pergi dulu baru pulang. Jadi akidah ini qalbu sebetulnya, qalbu. Tapi Allah sebut akidah berarti menunjukkan peran dan fungsi qalbu ini. Apa itu? Disinilah pusat kita berpikir, disitulah kita pusat menganalisa, disitulah pusat perintah seluruh anggota tubuh kita. Kita mau makan, kita mau sholat, kita mau ibadah, mau baca Quran dan lain sebagainya. Di sini perintahnya itu di sini. Maka amal kita yang dinilai pertama itu adalah niatnya. Di mana itu di sini? Ini dia sholat karena Allah atau karena mertua? Kok bisa tahu? Ini kemarin nggak pernah nongol di masjid, tiba-tiba begitu karena mertua nginep di rumahnya ada terus di masjid. Tapi ini sholatnya karena Allah atau karena mertua? Siapa yang tahu? Dia dengan Allah, karena dia tahu qalbunya, isi qalbunya. Maka itulah peran qalbu disebut dengan akidah, fu'ad. Maka yang ditanya besok bukan qalbunya, tapi fu'adnya. Tapi dia merujuk kepada benda yang sama, yaitu qalbu. Jadi qalbu fisik, benda fisiknya, jantung sebenarnya. Lalu fu'ad itu fungsi dari jantung itu. Cuma kenapa Ustaz terjemah hati? Karena sudah mengikuti kesalahan yang ditolerir tadi. Kalau kita terjemah di sini yang membakar sampai ke jantung, itu nggak familiar. Kau telah melukai jantungku. Yang benar melukai hati atau melukai jantung? Kata-katamu terlalu pedas, sakit jantung saya dengar.
sakit jantung, sakit hati. Nah, yang benar adalah sakit jantung sebenarnya, cuma nggak pas di telinga masyarakat kita kalau kita bilang jantung. Jadi ya sudah, jadi kan kesalahan yang ditolerir entah sampai kapan ya, yang membakar sampai ke jantungnya sebetulnya. Baik, kata Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir, orang beranggapan kalau dibakar sampai ke hati, jantung kita itu terbakar, itu pasti mati. Sehingga mereka beranggapan nggak apa-apa masuk neraka, terbakar di dunia aja panas dan sedemikian dahsyat, itu baru 1/70. Kita udah gak tahan tuh jerit-jerit teriak-teriak kalau kebakar maksudnya misalnya. Berarti kalau kita masuk di neraka, kata mereka orang kafir itu, yang panas 70 kali lipat dari panas di dunia ini, berarti langsung mati, selesai, nggak merasakan sakit. Nah, itu menurut mereka. Tapi ternyata terbakar sampai tersisa fuad atau jantung itu, mereka nggak mati, nggak mati. Jadi setiap inci tubuh yang terbakar hangus itu dia rasakan sakitnya. Sampai kepalanya sudah habis terbakar, dia masih dan merasakan sakit. Lalu tangan kakinya semua habis meleleh sampai ke tulang-tulangnya, dia merasakan sakitnya. Terus kaki begitu juga sampai ke badan ini, jantungnya itu sudah keluar dari tubuhnya itu. Lalu ususnya terbakar, isi lambungnya habis semuanya, dibakar semua itu dia belum mati dan dia merasakan sakit. Setiap ususnya dibakar sakit, insya Allah. Ngeri banget. Sampai kemudian tersisa hati. Di sini dikatakan tattali'u 'alal afidah, itu maknanya kalau kata Al-Mawardi, hatinya nggak kebakar, jantungnya ini nggak kebakar. Jadi semua tubuhnya dibakar sampai tersisa kolbu saja. Kolbu itu masih hidup nih, dia masih hidup dan dia merasakan perintahnya itu di sini. Jadi semua database tentang dosa dan maksiat yang dilakukan waktu di dunia itu tersimpan rapi di dalam kolbunya. Sama juga dengan kebaikan. Kita melakukan ketaatan, ibadah, kebaikan, membantu orang, berinfak, sedekah, baca Quran, melangkah ke majelis, ke masjid, duduk di tempat taklim seperti ini, itu fisik yang melakukan. Tapi semuanya di sini kan komandonya. Karena banyak orang waktu dia punya kesempatan ada, tapi nggak mau. Banyak juga. Ada yang nih baca Quran, yang ini ngobrol. Padahal ini sama-sama punya waktu. Tapi kenapa ini ngobrol, kenapa ini baca Quran? Berarti yang ini kolbunya menuntut dia untuk baca Quran, yang ini jalan. Ada pengajian taklim, kolbunya mengajak datang ke masjid, tapi ada lagi yang di rumah juga nggak ngapa-ngapain sebenarnya, mau pelana, pelongo, atau TV juga nggak seru. Tapi ya mendingan di rumah daripada taklim gitu. Nah, itu di sini pusat di sini. Meskipun ada juga yang ada taklim di sini tapi lebih senang ikut taklimnya di sana, nggak apa-apa lah ya. Karena mungkin di sana lebih sesuai dengan pemahamannya atau lebih sesuai dengan ideologis. Meskipun di sini nggak boleh begitu ya. Afakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum istakbartum faqadikum kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang rasul yang enggak sesuai dengan selera kita lalu kita tolak, kita sombong. Ya, kalau konteksnya itu adalah Bani Israel kepada para nabi dan rasul, mereka itu nabi ini cocok, oke kita ikut. Nabi ini kayaknya kurang cocok nih, nggak usah deh. Itu dulu begitu tuh. Akhirnya fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian nabi dan rasul itu ada yang didustakan, diingkari, sebagian lagi bahkan sampai dibunuh. Kenapa? Karena nggak seide, nggak sesuai dengan keinginan mereka. Kalau zaman sekarang ya bukan rasul, tapi para dai, ustaz, guru-guru kita. Hati-hati jangan sampai kena ini juga tuh. Kenapa nggak mau ngaji sama dia? Dari dalam kita, tidak. Nah, udah begitu tuh ngeri juga. Apapun lama aja rasul, lima datang wa musuhku, step itu nggak sesuai, tinggal. Sesuai, oke. Padahal yang itu LC, yang itu LC. Yang ini S2, ini juga S2. Yang dokter juga dokter. Yang itu jelasin tafsir Quran, yang ini juga sama Quran. Yang ini hadis, ini juga hadis. Kenapa yang ini kita dengerin, yang ini tidak kita dengerin? Karena yang ini sesuai dengan selera, ini enggak. Wah, itu bahaya.
Tapi kalau saya memang taklim, saya cari yang sesuai dengannya, saya sudah kaji semua, saya banding-bandingkan, silahkan nggak apa-apa. Dulu ulama-ulama kita sampai punya guru sampai 2000 murid. Bahkan ada ulama itu yang tidak mau menerima murid sebelum jumlah gurunya sama dengan jumlah muridnya. Jika ada orang datang, Syekh saya mau belajar, sebentar, kamu saya catat adalah murid yang ke 3756. Guru saya baru 3755. Kamu belum saya terima dulu sebelum saya belajar dari guru satu tambahan, biar jumlahnya pas. Wah, ada yang seperti begitu, Pak. Dahsyat. Jadi belajar, semua kita belajar, tidak masalah. Ya, kalau sih kita beda-beda. Nah, ini ustaznya sunnah, ustaznya bid'ah, ustaznya NU, di Muhammadiyah, ini Persis, ini apalagi Wasliyah. Nah, itu hati. Jangan sampai kita mau dari bisa kena. Apapun yang aja atau Rasul, dia mana tahu orang hukum istighfar. Surat Al-Baqarah. Baik. Jadi kenapa kalbu tidak terbakar? Karena di situ tempat menyimpan database semua amalan yang kita lakukan. Bisa saja kalau Allah dibakar hancur, kalau Allah bikin lagi database-nya muncul lagi, bisa saja. Tapi Allah tidak mau itu. Jadi Allah perlihatkan kata Al-Mawardi kepada orang-orang yang penghuni neraka itu, kalbu ini tidak terbakar. Kenapa? Biar kamu tahu kenapa kamu dibakar, karena database-nya ada di sini. Kenapa kamu dihukum? Nih informasi di sini. Data-datanya, bukti-buktinya ada di sini. Sehingga tidak terbakar. Itu karenanya orang yang mau menghilangkan data, apa yang dilakukan? Dibakar. Bilangnya kebakaran. Sampai berkas-berkas ikut terbakar, komputer terbakar, data-data hilang. Nah, itu berarti memang sengaja mau menghilangkan data, dibakar jadinya. Kita berbicara secara umum. Nah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan kalbu ini dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala fisiknya, tapi kalbunya tidak. Kenapa? Kata Al-Mawardi, disitulah dosa-dosa bermuara. Muhammad bin Ka'ab sebagaimana dikutip oleh As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur mengatakan api itu membakar sekujur tubuhnya hingga ketika sampai ke hati, lalu Allah sempurnakan lagi tubuhnya. Supaya apa? Agar mereka merasakan azab neraka yang begitu mengerikan. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Setiap kali hancur itu kulitnya, kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Itu bukan cuma kulit yang hancur, tapi seluruh badannya sampai ke tulang belulangnya habis. Maka nerakanya disebut dengan koma, meremukkan tubuh sampai habis ke tulang belulang. Kenapa di surat An-Nisa itu hanya disebut kulit? Karena ternyata kulit mewakili rasa sakit. Kita tuh dicubit, kalau cuma kulitnya doang kena, sakitnya luar biasa. Tapi kalau dicubit plus dengan daging-dagingnya, sakitnya berkurang. Tapi kalau cuma cubitnya dikit, tipis kulitnya doang, sakitnya luar biasa. Makanya biasanya orang tua kalau nyubit anaknya itu, yang dicubit ikut ke daging-dagingnya kan. Dasar anak mama gitu. Tapi kalau ke suaminya yang dicubit sama Ustaz, ke daging-daging juga berarti gak sakit. Tapi kalau dicubit cuma kulitnya doang, itu sakit banget. Menunjukkan yang nyubit pun kesel banget. Nah, kenapa Allah sebut kullama nadijat juluduhum? Setiap kali hancur kulitnya untuk menunjukkan betapa sakitnya siksa itu. Padahal yang hancur bukan cuma kulit, semuanya. Itu disebut dengan majas apa tuh, yang disebut sebagian, maksudnya keseluruhan. Iradatul kul, itlaqul juz'i wa iradatul kul. Disebut sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Personifikasi atau apa? Kalau bertanya, lihat Pak Fulan nggak? Iya tahu. Udah 3 hari belum kelihatan batang hidungnya. Itu maksudnya cuma batang hidungnya doang atau keseluruhan fisiknya? Fisiknya lah semuanya, nggak mungkin cuma batang hidungnya doang, nggak mungkin lah, pasti keseluruhan fisiknya. Tapi kenapa disebut batang hidungnya? Untuk mewakili keseluruhan. Di sana Allah sebut kulit saja, tapi maksudnya adalah keseluruhan daging, kulit, usus, semuanya, urat, nadi, semuanya. Ya Allah, ini dalam surat An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nar,
maka kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Ini kata salah, lam sama alif bengkok itu salah yasla atau asla yusli, itu artinya masuk, hanya digunakan untuk masuk ke dalam neraka. Beda dengan dakhala. Kalau dakhala itu bisa masuk ke surga, bisa masuk ke neraka, bisa masuk ke masjid, bisa masuk rumah dan seterusnya. Tapi kalau kata salat ini itu khusus masuk ke dalam neraka. Muslihin nar, kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nawdidat juluduhum, setiap kali hancur kulit mereka, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul adab, agar mereka merasakan adab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Aziz, perkasa, tapi hakim, sangat bijak. Baik. Lalu kata Allah, innaha alaihim muqsadah, apinya panas. Api itu panas luar biasa. Maka orang masuk dalam neraka sudah terbakar. Gak cukup sampai di situ kata Allah. Di atas itu ada muqsadah, penutup. Kita ini masak air, masak makanan ya, ayam, kambing, sapi atau yang lainnya. Itu kalau kita masak dengan terbuka tutup panci, dengan kita tutup lebih panas mana? Posisi tertutup. Kenapa? Karena panas itu gak keluar dia, kan balik lagi ke bawah, ini semakin panas. Neraka itu kata Allah alaihim muqsadah, ada penutupnya. Berarti apa? Di presto ini orang neraka. Diungkep. Kalau ungkep biasanya penutupnya nggak kunci pak. Kalau presto itu kunci. Jadi sampai bunyi nggak ada asapnya, udah panas banget itu. Itu tulangnya bakal lunak sekalian. Remuk. Ya Allah, alhamdulillah. Maka kalau ada orang masih bermain-main dengan neraka, nggak takut di neraka, itu mesti sering-sering baca surat Al-Humazah ini. Tapi dia harus ngerti juga. Kalau enggak ya baca sambil ketawa, tapi sambil senang-senang aja. Nggak tahu betapa ngeri, masya Allah, nerakanya Allah. Imam At-Tabari mengutip Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Qatadah, ini semua sepakat apa yang dimaksud dengan muqsadah itu artinya tutup neraka itu dengan sangat rapat tanpa celah dan tanpa ada cahaya yang bisa masuk dari luar ataupun tidak ada udara yang keluar dari situ. Nah, ini yang saya bilang tadi mirip presto. Bedanya kalau presto masih ada kasih lubang dikit itu biar bunyi. Nah neraka itu sama sekali tutup semuanya. Berarti asapnya itu, hawa panasnya itu balik ke bawah lagi, balik ke bawah lagi, semakin panas luar biasa. Ya Allah, ngeri. Nggak ada cahaya dari luar yang masuk, tidak ada angin. Jadi jangan bermimpi di neraka itu dapat angin sepoi-sepoi, nggak ada. Kipas angin, apalagi nggak ada. Nyamkan AC, kipas angin, bahkan kipas angin yang muternya cuma ke kanan doang, dirinya itu udah nggak ada juga. Nggak bisa, masya Allah, panas. Alhamdulillah. Sementara Al-Dhahhak dikutip oleh Al-Mawardi dalam Al-Muqaddimah Al-Uyun, makna muqsadah itu, jadi neraka itu ada dindingnya. Jadi bukan lapangan luas begini terbuka, bukan. Dia itu semacam lubang, itu ada dinding yang tinggi ke atas itu, tapi tanpa memiliki pintu dan jendela. Jadi nggak ada pintunya, nggak ada jendelanya. Pintunya itu hanya untuk orang yang masuk. Begitu sudah di dalam, nggak ada lagi pintu buat keluar. Pintu neraka ada. Likulli babin minhum juz'un maqsur. Kata Allah, laha sab'atu abwab. Neraka itu ada 7 pintu. Masing-masing pintu itu ada daftar calon penghuni, itu udah ada. Siapa masuk neraka Hutomah, neraka Hawiyah, neraka Jahim, Jahannam, Lauzo dan seterusnya itu sudah ada daftar listnya. Ini calon penghuni neraka Lauzo ini kriterianya A, D, C, D, G, ada sudah. Nah, tinggal pilih aja. Kita naudzubillah dari kita masukin Allah Subhanahu wa taala. Nah kata Allah, ini orang kalau sudah nyemplung ke neraka itu nggak ada dinding, nggak ada jendela atau pintu, gimana dia bisa kabur? Kalau orang disekap di rumah, dia cari jendela itu, ini kabur keluar.
atau minimal ada jendela, dia bisa dapat udara, sirkulasi udara dari luar. Ya Allah, katanya ya, kayak penjara-penjara yang kejam kayak di Guantanamo atau di, kalau kita itu di apa namanya, Nusa Kambangan gitu, katanya untuk kelas penjahat kelas kakap itu ditaruh di ruangan yang sama sekali nggak ada ventilasi, bahkan kencing pun di situ, mohon maaf, buang air besar pun di situ. Tahu udah ngeri itu, udah dari itu belum ada apa-apa dibandingkan neraka. Kenapa? Karena di situ nggak ada api. Di sini udah ruangan tertutup, nggak ada celah, nggak ada ventilasi, api di dalam dengan sangat panas luar biasa. Ya Allah, itu belum terbakar aja udah kepanasan mereka. Apalagi dibakar lagi api sampai ke muka-muka, ke wajah mereka. Ya Allah, ini menunjukkan panas dan ngerinya siksa neraka. Baik, kita habiskan saja. Lalu kata Allah, fi 'amalin mumaddada, pada tiang yang dipanjangkan. Mumaddada, kita madda yang mutu artinya memanjang. Jadi tiang itu panjang-panjang tinggi. Sebagian ulama mengatakan, kata Asyuyuti dalam Ad-Durrul Mansur, maknanya fi 'amalin mumaddada itu tiang yang memanjang itu dan memanjang itu untuk penutup. Jadi neraka itu semacam lubang begitu, nanti penghuninya dilempar, nyemplung ke dalam neraka. Yang kata Rasulullah SAW dilempar batu itu, ada neraka itu masuk ke jurang itu, dilempar 70 tahun baru sampai ke dasar. Ngeri banget. Betapa dalam jurang itu. Berarti kalau dia sudah nyemplung ke bawah, untuk naik ke atas itu tinggi sekali. Itu butuh tiang yang sangat tinggi dan kemudian dipasang tutup di atas. Nah itu. Jadi tutup itu yang berada dalam amalin mumaddada. Jadi butuh tiang yang tinggi untuk masang tutup itu. Ya Allah, sehingga orang kalau mau dari neraka, dia pengen kita bongkar aja penutupnya itu. Silahkan, mau naik ke tiang yang sangat tinggi itu mustahil. Dan tiangnya itu diliputi api, panas luar biasa. Kalau dia mau naik ke sana, belum dirinya yang terikat, disiksa, bisa. Ya Allah, tapi kalau Ibnu Abbas dan juga Ibnu Zaid sebagaimana dikutip oleh Imam At-Tabari, maksudnya apa? Fi 'amalin mumaddadah ini bukan penutupnya, tapi penghuni nerakanya. Di penghuni neraka itu dia berada dalam jurang neraka yang ditutup tadi itu dalam posisi terikat di tiang-tiang yang dipanjangkan di neraka. Ini disiksa dalam posisi terikat. Ya Allah, jadi mereka terikat di tiang-tiang yang terbuat dari besi panas dalam keadaan terikat kaki tangan di lehernya. Kaki dan tangan diikat pakai rantai, disatukan ke lehernya itu. Di tangannya nggak bisa bergerak karena terikat, kaki nggak bisa apa-apa nggak bisa bergerak. Dan itu sedang disiksa, yang dipompa, yang dibakar, yang dikuliti, yang mungkin di apa namanya, dibacok, yang dipotong-potong, yang dipotong lidahnya, dipotong seluruh tubuhnya, disayat, dan dari dia nggak bisa apa-apa, posisi terikat dengan terbakar. Ya Allah, terikat terbakar aja udah tersiksa. Terikat saja orang nggak terbakar itu udah tersiksa. Apalagi sambil dibakar, sambil diikat, nggak bisa apa-apain. Ditambah lagi sambil ditombak, sambil ditusuk, sambil digergaji, sambil disetrika wajah, kening dan punggungnya. Aduh, alhamdulillah. Di penghuni neraka disiksa menggunakan tiang-tiang panjang terbuat dari api neraka dalam posisi terikat. Ya Allah, dalam surat Ghafir itu Allah katakan, idil aghlal fi a'naqihim was-salasil yushabun, ketika kaki tangan mereka dibelenggu, diikat pakai rantai, lalu mereka diseret. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan keluarga kita dimanapun berada, Allah selamatkan, Allah jauhkan, dan Allah hindarkan dari siksa api neraka. Semoga Allah tempatkan kita semua dan keluarga kita semua di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bertetangga dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyelesaikan surat Al-Humazah. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita lanjut ke surat Wal Asr. Al-Asr.